Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan UAS IoT, yaitu yang berjudul Smart Home Otomatisasi, Keamanan, dan Monitoring Energi Real Time. Dan di sini berisikan nama-namanya, boleh dilihatkan. Nah, di sini isi kelompoknya itu ada Sultan Fadil Ghifari, ada Muhammad Isnan, Muhammad Ega, dan Arcel Salvaro, dan Hazel dengan NIM-nya 24105 1148. 24105 1135, 24105 1133, 24105 1163, 24105 1125. Next. Di sini latar belakang proyeknya yaitu modernisasi tempat tinggal. Kebutuhannya akan efisiensi energi dan kemudahan pengelolaan rumah tangga yang dinamis secara digital. Isu keamanannya pentingnya sistem peringatan dini early warning system yang adaptif terhadap gerakan mencurigakan saat rumah ditinggalkan. Pengawasan energinya kurangnya monitoring real time terhadap konsumsi daya daya perangkat listrik rumah tangga yang memicu pemborosan. Terakhir, solusi proyek rencangan bangun miniatur smart home system yang mengintegrasikan otomatisasi lampu proteksi area dan monitoring daya berbasis IoT. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada spesifikasi komponen dan pin mapping. Nah, yang pertama ini ada perangkat microcontroller, yaitu ESP32 DevKit V1 sebagai otak pemrosesan utama. Dan kedua ada alokasi pin input atau sensor, terdiri dari sensor cahaya LDR. Untuk pin analog GPIO 34. Selanjutnya ada sensor gerakan PIR. Untuk pin digital juga GPIO 27. Selanjutnya ada potensiometer atau simulasi arus untuk pin analog, dan ada juga push button fisik untuk di pin digital GPIO 13. Dan yang tiga ada alokasi pin output atau aktuator dan display, terdiri dari modul relay atau saklar elektronik untuk pin digital GPIO 26. Terus ada LED lampu kuning untuk pin digital GPIO 25. Terus ada LED alarm berwarna merah untuk pin digital GPIO 33, dan ada buzzer untuk pin digital GPIO 32, dan yang terakhir ada LCD 16x2 L2C untuk jalur SDA GPIO 21 dan SCL GPIO 22. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada sistem otomatisasi pencahayaan atau smart lighting. eh, ada fungsi utama kontrol lampu otomatis untuk mengatur aktivitas lampu berdasarkan input intensitas cahaya sekitar dari sensor LDR. Terus ada logika batas threshold menggunakan nilai ambang batas konversi ADC sebesar 2000. Terus ketiga ada kondisi terang. Nilai LDR itu lebih dari kurang dari 2000. Variabel lampu menyala menjadi true. ESP32 memberikan sinyal high ke pin aktuator melalui perintah digital write pin relay high dan digital write pin LED lampu high. Tampilan LCD menampilkan status lampu on. Terus selanjutnya ada kondisi gelap. Nilainya ini adalah lebih dari 2000. Variabel lampu menyala menjadi false. Menjadi false, arus diputus dan lampu mati, dan status LCD menampilkan status lampunya off. Dan yang terakhir ada mode kendali jarak jauh atau off-ride. Yaitu jika mendeteksi mode off-ride, yaitu true, logika LDR ditangguhkan dan status lampu mengikuti nilai variabel off-ride value dari cloud. Lanjut. Selanjutnya ada sistem proteksi dan keamanan jarak jauh. Yang pertama ada kendali status atau dual state. Keamanan dikontrol melalui status variabel biner atau sistem ARMET di mana ada dua kondisi yaitu aktif dan tidak aktif.
Yang kedua ada mekanisme pemicu lokal atau baca tombol arm disarm. Membaca pin digital 13, pin button dengan pembatasan waktu di bouncing atau milih slash button press lebih dari 300 untuk membalikan status sistem armet kembali secara stabil. Yang ketiga ada fungsi validasi keamanan atau cek keamanan, yaitu dengan membaca pin digital 27 dan juga jika status armet dan mendeteksi gerakan atau gerakan high, maka interupsi alarm akan aktif. Yang keempat ada konsekuensi alarm, di mana ESP32 memberikan tegangan penuh melalui digital write. Dan digital write ini untuk mengaktifkan peringatan bahaya secara lokal. Boleh di next. Lalu ada telemetri konsumsi daya secara real time. Yang pertama ada fungsi utama atau monitor listrik, membaca fluktuasi nilai input analog dari potensiometer pada pin GPIO 35 sebagai simulator sensor arus. Yang kedua ada pemrosesan sinyal ADC, yaitu ESP32 menangkap tegangan analog dengan resolusi ADC 12 bit tentang rentang nilai mentah dari 0 hingga 4095. Yang ketiga ada transformasi nilai matematika atau mapping, di mana ini adalah nilai mentah dikonversi ke satuan metrik daya menggunakan fungsi bawaan dari Arduino itu sendiri, yaitu daya watt sama dengan map dalam kurung nilai pot, lalu 04095,0,1000. Lalu yang terakhir ada integrasi output, di mana ini adalah hasil pemetaan berupa data nilai integer watt disimpan ke variabel daya watt untuk siap dikirim ke cloud dan juga LCD. Boleh di next oleh teman saya. Yang selanjutnya ada selanjutnya ada visualisasi tampilan lokal sistem. Yang pertama, fungsi utama atau tampilkan LCD bertugas memperbarui visualisasi status komponen rumah secara konstan di layar fisik. Kedua, fitur tampilan baris satu menampilkan indikator format lampu on atau off, alarm yes or no. Yang ketiga, struktur tampilan baris 2 menampilkan tingkat beban penggunaan energi listrik rumah hasil pemrosesan fungsi monitor listrik. Teks format yaitu daya, nilai underscore watt atau W. Yang keempat, sistem alur program. Layar dibersihkan menggunakan fungsi LCD clear setiap siklus putaran untuk mencegah adanya penumpukan karakter atau karakter ghosting. Selanjutnya, yang berikutnya ada protokol MQTT dan arsitektur ada fluid atau I/O. Yang pertama itu fungsi manajemen koneksi MQTT underscore connect melakukan pengecekan status koneksi ke broker ada fluid I/O. Jika terputus, fungsi akan mencoba menghubungkan ulang reconnect secara otomatis hingga 5 kali percobaan sebelum melakukan ESP restart. Yang kedua, fungsi interupsi cloud atau cek pesan masuk menggunakan fungsi pembacaan cepat MQTT subscription 200 untuk mendengarkan pesan masuk dari feed arm dan feed override di dashboard secara real time. Yang ketiga, fungsi transmisi data atau publish data menggantikan fungsi delay dengan pelacakan waktu dan blocking milis dengan tentang interval publish underscore interval selama 5000 ms atau 5 detik. Data telemetri biner lampu, string keamanan atau armet, disarmet, dan nilai numerik daya watt dikirim secara stabil ke port. Oke, berikutnya di sini kita akan menampilkan demo aplikasinya.
Selanjutnya kita mulai. Oke, saat sistem menyalakan SP32 pertama-tama akan menginisialisasi koneksi ke jaringan Wi-Fi Workplace. Setelah terhubung, SP32 melakukan handshake menggunakan protokol MQTT ke broker Android IO untuk mengaktifkan fungsi komunikasi data dua arah secara real time. Di sini di LCD juga ditampilkan status-status seperti lampunya menyala atau mati, dayanya berapa, dan status modenya mode apa. Oke, pertama di sini ini yang pertama ada otomatisasi lampu. Eh, Pada fitur pertama ini menggunakan sensor LDR. Di sini kami melakukan kalibrasi batas threshold sebesar 2000. Saat nilai analog LDR berada di bawah batas tersebut, sistem mendeteksi kondisi yang memerlukan pencarian cahaya buatan sehingga SP32 memicu relay untuk menyalakan lampu utama dan mengirimkan statusnya ke Android IO. Nah, ini kalau kita geser ke kiri atau terang, di sini statusnya akan lampunya off. Jika kita geserkan ke kanan atau gelap, maka di sini lampunya akan menyala. Berikutnya sistem keamanan rumah, yaitu di sini jika kita mengklik player motionnya lalu kita mengklik simulate motionnya, maka tidak akan terjadi apa-apa dan alarmnya tidak akan menyala. Namun jika kita mengklik push button di sini, ini akan berganti mode ke mode arm, arm yang dimana dalam di sini juga akan tertera statusnya menjadi sistem keamanan ARM. Jika kita klik simulate motion, maka di sini akan memberikan alarm yang dimana dikarenakan sistem keamanan memiliki dua mode. Saat mode disarm, sensor P dibiarkan bebas sehingga pergerakan penghuni di dalam rumahnya tidak akan memicu alarm. Nah, jika modenya mode ARM, maka jika terjadi pergerakan, di sini akan diberikan warning karena ada alarmnya aktif. Oke, jika kita klik lagi, maka akan kembali ke mode disarm. Lalu uh, berikutnya di sini ada monitoring gaya listrik yang dimana uh, nilai angka eh, monitoring konsumsi listrik ini kami menggunakan potentiometer untuk memsimulasikan sensor arus listrik. Perubahan nilai analognya dipetakan oleh SP32 menjadi nilai daya antara 0 hingga 1000 watt. Hasilnya ditampilkan secara lokal pada LCD dan dikirimkan ke cloud dalam bentuk grafik. Yang di sini kita bisa mengatur seberapa besar daya watt yang akan dikeluarkan dan ini tampil di LCD-nya. Oke, sekian. Lalu kita lanjut ke sini. Untuk kesimpulan hasil implementasinya, yang pertama integrasi berhasil. Seluruh komponen input, LDR, peer, potensio tombol, dan output LCD, relay, buzzer, LED berhasil terhubung secara stabil pada papan ESP32. Lalu komunikasi IoT protokol komunikasi MQTT terbukti responsif untuk melakukan pengiriman data telemetri maupun eksekusi perintah kendali jarak jauh. Ya, yang terakhir, efisiensi kode utama, pendekatan pemrograman berbasis non-blocking, Neolis berhasil menjaga stabilitas siklus program pada loop, sehingga pembacaan sensor fisik dan interupsi jaringan cloud dapat berjalan paralel tanpa adanya tabrakan data. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai IoT home system otomatisasi keamanan dan energi listrik secara real time. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.